Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ini ada sepertinya sudah buka PPDB Pak. Banyak warga masyarakat yang ingin tahu bagaimana proses penerimaan PPDB tahun 2023-2024 di SMA Titian Teras ini. Mohon penjelasan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada masyarakat Jambi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ya. Jadi untuk tahun pelajaran 2023-2024 seperti biasanya kita akan merekrut peserta didik baru melalui kegiatan yang namanya PPDB tahun 2023-2024 ya. PPDB kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, terutama dari jalur masuknya ya. Nah, namun mungkin bisa saya rincikan mengenai informasi tentang PPDB ini. Pertama mengenai waktunya dulu ya. Jadi waktu pendaftaran itu kita buka dari tanggal 9 sampai tanggal 29 April tahun 2023 ya. Itu untuk pendaftaran. Nah, nanti dari pendaftar itu kita akan lakukan verifikasi ya mengenai persyaratan-persyaratan yang dia upload, dan kita akan umumkan yang lolos pendaftaran itu nanti tanggal 1 Mei 2023. Nah, seterusnya mengenai jalur ya. Jadi untuk tahun ini yang saya sampaikan tadi berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita buka 3 jalur. Yang pertama adalah jalur tes ya. Tes yang kita lakukan adalah tes potensi skolastik ya. Jadi di sana ada pengetahuan umum, ada kemampuan matematik, ada kemampuan literasi, ada pemahaman umum gitu kan. Ini. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur prestasi dan tahfiz ya. Nah, untuk prestasi ini adalah prestasi anak-anak yang mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh kementerian. Ya, misalnya ada Olimpiade Sains Nasional, ada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ya, OSN, O2SN, kemudian ada FLS2N, ada lagi opsi ya, kemudian ada lagi Ki-Hajar ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Sementara untuk yang hafiz ya, itu kita peruntukkan bagi anak-anak yang hafiz Quran minimal 3 juz mutkim ya. 3 juz mutkim itu. Nah, kemudian jalur yang ketiga ini yang baru kita buka pada tahun ini adalah jalur dari keluarga tidak mampu ya. Kita ingin merekrut anak-anak yang punya prestasi tetapi dia terhambat karena ekonominya. Jadi kita harapkan tidak ada anak yang kurang mampu tapi punya prestasi harus tetap bisa mengikuti pembelajaran di sekolah ini nanti mengenai kecukupan biayanya. Kita usahakan nanti dapat beasiswa dari pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat itu. Waktu pendaftaran tadi kan tanggal 9 sampai tanggal 29. Nanti tanggal 1 Mei itu pengumuman. Nah, untuk yang pengumuman hasil bukan pengumuman hasil tapi pengumuman administrasi, hasil verifikasi. Ya, jadi dari pendaftar tadi ini belum lulus nih, hanya lolos administrasi saja. Siap. Gitu. Nah, nanti tanggal 4 sampai tanggal 6 Mei itu kita akan lakukan seleksi. Jadi untuk anak-anak yang jalur tes, kita tes secara
potensi skolastiknya. Anak-anak yang jalur prestasi kita tes prestasinya apa, misalnya kalau dia olimpiade sains ya tesnya olimpiade. Kalau dia olahraga performan ya. Kemudian kalau di bidang seni, iya dia bidang seni ya penampilan gimana gitu kan. Kemudian yang AFIS juga demikian ya. Kita tes juga, nanti kita datangkan penguji dari rumah-rumah tahfiz ya untuk menguji kemampuan hafiz Quran mereka. Iya Pak. Gitu. Nah setelah itu nanti itu tanggal 4 sampai tanggal 6 ya. Tanggal 7 jadi sehari setelah tes itu kita akan langsung umumkan ya. Kita akan langsung umumkan. Tapi di sini belum lulus secara keseluruhan, belum. Masih Secara final belum. lagi, ya. Masih ada seleksi lagi. Yaitu apa? Kita ada seleksi namanya fisik, ya, kesamaptaan dan pemeriksaan kesehatan. Itu nanti untuk yang kita umumkan dari hasil tes tadi, itu ada 200 siswa dan 200 siswi. Nah, itu yang akan kita tes. Yang akan kita tes kesamaptaannya dan kesehatannya, sehingga harapannya kita mendapatkan peserta didik yang punya potensi akademiknya bagus, nanti juga samaptanya bagus, kesehatannya juga bagus gitu. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan kesehatan dan tes fisik itu tanggal 9 sampai dengan 11 Mei ya. 9 sampai 11 Mei. Ya. Nah, pengumuman akhirnya ya itu tanggal 12 Mei. Nah, kita akan ambil sejumlah 263 siswa. Dari 263 siswa itu terdiri dari yang jalur tes skolastik tadi ya. Akademik. Ada 142 ya siswa. Nah, ini terdiri dari 72 putra dan 70 putri ya. Nah, itu untuk kuota umum. Di samping itu ada namanya kuota daerah atau kabupaten kota. Nah, itu kita buat karena apa? Kalau kita tidak ada kebijakan seperti itu, khawatirnya ada nanti daerah ataupun kabupaten yang monopoli peserta atau kebalikannya tidak ada perwakilannya, ya, gitu seperti itu. Nah, untuk kuota daerah ini kita ambil 3 putra dan 3 putri ya, peringkat kabupaten kota masing-masing. Hasil tes akademik tadi. Setelah akhir itu. Iya, sudah digabung antara tes akademik, kemudian tes fisik, tes kesehatan. Itu sudah digabung itu. Ranking tertinggi. Ya, jadi peringkat 1, 2, 3 masing-masing jenis kelamin itu kita ambil untuk mewakili daerah masing-masing. Oke, jadi 6. Nah, kemudian peringkat 4 dan seterusnya itu kita campur lagi dengan kabupaten lain untuk dijadikan pemeringkatan secara umum. Nah, itu nanti yang kita ambil yang 142 tadi ya, 72 untuk putra, 70 untuk putri ya. Jadi yang terbaik 1, 2, 3 ini di awal ngambilnya Pak ya? Iya, di awal. Di awal. Jadi yang tertinggi duluan. Iya. Oh, ya siap. Ya. Kemudian untuk prestasi tadi masing-masing kita ambil 20-20 ya. Di 20 putra, 20 putri ya, tidak ada 40 ya. Jadi 40. Untuk tidak mampu ini kita ambil itu ada 15. Jadi 8 putra dan 7 putri ya. 8 putra dan 7 putri. Seleksi ini ada syarat-syarat yang mereka harus penuhi.
Nah, ini syarat-syarat ini kita bedakan, ada syarat umum dan ada syarat khusus ya. Ya, Pak. Untuk ketiga jalur tadi. Iya. Nah, untuk syarat umum ya. Anak-anak yang bisa mengikuti seleksi tahun ini maksimal umur 17 tahun terhitung tanggal 31 Juli 2023. 17 tahun. Ya, 17 tahun. Ya. Kemudian mereka adalah lulusan tahun pelajaran 2022-2023 ya. Kemudian dia adalah WNI ya. Lulusan dari SMP ataupun MTS yang ada di dalam provinsi Jambi maupun dari luar provinsi ya. Kemudian berikutnya ada syarat nilai nih, nilai rapor rata-rata ya. Jadi setiap semester itu minimal 80. 80. Ya. Rata-rata nilai rapor minimal 80 ya. Untuk semester 1 sampai semester 5. Ya. Nah, kemudian khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA itu minimal 75. Ya, minimal Ya. 75. Terus ada syarat yang lain, misalnya apa, dia harus sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki fisik dan kesehatan yang prima ya. Tinggi badan nih khusus. Tinggi badan ini juga menjadi syarat umum, yaitu untuk perempuan itu minimal 150. Minimal 150 ya senti ya. Untuk perempuan. laki-laki minimal 155 ya. Karena apa kita ambil demikian karena kebanyakan anak-anak alumni Titian Teras ini kan pengennya masuk pada sekolah-sekolah kedinasan, di mana sekolah-sekolah kedinasan itu kan antara lain mensyaratkan tinggi badan. Nah, sehingga kalau di awal itu sudah nggak mendukung kan kasihan mereka. Nih kemudian berikutnya berkelakuan baik, itu nanti dari kepala sekolah SMP asalnya. Kemudian karena di sekolah boarding maka mereka harus mau tinggal di asrama ya yang ada di sekolah ini itu dengan kondisi asrama yang ada di sekolah ini ya. Siap. Kemudian berikutnya ini mengenai kuota masing-masing sekolah asal nih ya. Jadi ini kita batasi itu jumlahnya 5 kali rombel atau rombongan belajar yang ada di kelas 9. Ya, misalnya kelas 9-nya itu ada 10, maka dari sekolah tersebut hanya boleh maksimal 50 kali 5. Ya, 10 kali 5. Jadi satu kelas itu 5, Pak ya? Enggak hitung kelas. Pokoknya kuota untuk sekolah tersebut maksimal 50. Oke, siap. Gitu. Terserah lah mau dipenuhi dari satu kelas atau dari mana, yang penting syarat umum tadi memenuhi kan 80 minimal gitu. Nah, ini tujuannya adalah apa? Agar tidak terjadi penumpukan dari satu sekolah, gitu kan. Sekolah mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian ada syarat khususnya. Nah, syarat khusus misalnya tadi untuk jalur prestasi, dia harus bisa menunjukkan bukti prestasi dia. Kalau FLS2N dia bisa menunjukkan piagam prestasinya, OSN juga demikian. Minimal tingkat nasional Pak ya prestasi ya? Minimal yang mengantarkan ke nasional ya. Jadi artinya walaupun di nasional itu dia tidak juara, tapi pernah sampai ke nasional. Ada piagam prestasinya gitu ya. Kemudian untuk tahfiz ya, dia syarat khususnya tadi hafal minimal 3 juz mutkin ya. Itu secara keseluruhan dites. Ya. Bukan secara undian, tidak. Maksudnya itu. Kemudian untuk syarat khusus yang jalur dari keluarga tidak mampu, dia harus melampirkan
kartu Kartu yang Indonesia menunjukkan Sejahtera. keikut sertaan mereka di apa namanya program-program pemerintah, yaitu kartu KIS ya, Iya. Indonesia Sejahtera, atau ya bukan DAN ya, atau PKH ya, Iya. program Keluarga Harapan, Iya. atau kalau nggak ada itu dia bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu Iya. yang ditandatangani oleh lurah, minimal lurah. Atau kepala Ya, desa. bukan RT ya, lurah Iya. atau kepala desa, tanda tangan di atas materai. Iya. Kemudian apa? Dia juga harus mengupload foto ya, foto calon beserta keluarganya. Nah, foto itu latar belakangnya adalah bagian depan rumah masing-masing. Oh ya. iya, macam Bukan bidding machine. ya, bukan rumah tetangganya ya. Dia bagian Berfoto rumah di background masing-masing. rumah. Hmm. Iya, iya. Dan itu jalur ini mereka harus sanggup bersedia untuk dilakukan survei Iya, itu. survei. Nah, itu ya kira-kira. Ini Pak lagi Pak, yang misal dia ini bukan orang Jambi, bukan warga Jambi, tapi orang tuanya kerja di Provinsi Jambi. Ada nggak Pak peraturan itu? Ini sama saja. Jadi peraturan ini diberlakukan sama baik itu masyarakat Jambi ataupun di luar Jambi. Gitu. Jadi kita harapkan bahwa TT itu sudah go ya, go nasional lah dulu. Oh gitu. iya. Gitu. Bukan khusus untuk warga Jambi Bukan, Pak, ya? bukan. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga khususnya Provinsi Jambi Amin. yang ingin bergabung di SMA Titian Teras. Baik, ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.